Saya sempat lama mikir, bikin nggak mau bahas tentang HP lokal, tapi ya udah akhirnya bikin aja deh. Assalamualaikum, kembali di OA Tekno. Kali ini saya mau bahas tentang Advan yang baru aja ngeluarin G9 Perfecto. Sebenarnya saya nggak tahu ya ini baru aja atau memang saya yang baru tahu. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya cek di website resminya itu aneh, nggak ada produk ini. Malah yang terakhir itu adalah G9 Pro kayaknya. Oke, jadi Advan G9 Perfecto ini saya lihat ada di YouTuber-YouTuber yang besar yang baru bahas. Jadi asumsi saya ini baru dijual gitu ya. Walaupun ya tadi itu, belum ada di website resmi. Nah, kenapa saya mau tiba-tiba bahas ini gitu, walaupun saya nggak megang produknya. Iya, ini bukan reminder, disclaimer, saya nggak megang produknya, ini bukan review, bukan hands on, bukan unboxing, saya cuma pengen aja bahas yang menyalurkan unek-unek lah. Sebenarnya ini semoga dianggap masukan, semoga bukan dianggap head speech atau apa, karena jujur aja saya tuh pengen banget HP lokal tuh enak dipakainya gitu, nyaman dan bisa bersaing lah, minimal bisa bersaing on par lah ya, sejajar dulu minimal dengan HP Cina gitu. HP Cina kan sekarang udah bagus-bagus banget dengan harga yang terjangkau. Nah, minimal HP lokal tuh segitu. Apalagi bagusnya di atasnya. Nah, jadi kemarin itu Advan udah ngasih angin segar waktu ada Advan GX ya. Itu udah kirain wah naik nih, naik levelnya nih. Udah standarnya benchmarknya naik nih walaupun menggunakan SoC yang aneh, tapi SoC anehnya itu yang tingkat atasnya gitu ya, Unisoc, bukan aneh sebenarnya, cuma jarang aja yang pakai. Cuma performanya pada saat itu bagus. Tapi ternyata pas ngelihat Advan G9 Perfecto ini yang namanya Perfect ini saya menemukan keanehan yang mau saya bahas di sini. Ini kalau udah kalian lihat saya warna-warna ini. Dari atas dulu ya kita bahas ya. Advan G9 Perfecto. Ini 1,2 dan kalau kalian lihat di sampingnya adalah Luna G9 1,2. Harganya sama-sama di level yang sama ya. 1,2 jutaan. Namanya sama nih bos. Advan G9 dan Luna G9. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi namanya sama yang pasti. Nah, oh ya bahas Luna dulu deh. Luna ini, saya juga baru sadar kalau Luna ini merek lokal. Setelah lihat ternyata dia dibuat oleh PT Everchoice. Nah, Everchoice itu lokal. Jadi ternyata Luna dan Everchoice itu satu pabrik. Ya dia juga lah, jadi lokal. Oke, berikutnya kenapa namanya sama? Saya nggak tahu. Mungkin kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan oh ya, tentang video ini pun kalian bisa berpendapat. Mungkin kalau saya salah, mau di counter atau mau dibenerin atau dilurusin. Atau mungkin kalian pemakainya, pengguna produk tersebut, kasih komentar aja pokoknya di bawah, terserah, bebas. Nggak setuju dengan saya pun terserah, tulis di bawah, kita diskusi dan nanti mungkin kalau seru bikin lagi videonya. Jadi semoga ada yang lihat dan semoga produk berikutnya lebih bagus lagi. Oke. SoC, ini dia nih, SoC-nya sekarang tiba-tiba SoC ini jadi kayak mainstream nih. Unisoc SC9863A. Ini tuh 28 nanometer, bos. Memang sih, dia untuk HP 1 jutaan, tapi bisa dapat SoC yang lebih bagus gitu, yang 12 nanometer. Nanti kita kasih lihat pembandingnya ya. Oke, layar HD Plus 6,5 inch. Dari sisi spek, nggak ada masalah ya. Malah saya senang, jangan sampai dikasih Full HD di harga segini. Karena kenapa? Karena kita tahu untuk harga segini nggak bisa dapat processing power yang ngebut-ngebut banget. Nah, kalau udah habis buat layarnya yang Full HD, nanti jadi lemot. Jadi mendingan HD+. Makin kecil makin bagus karena kerapatan pixelnya akan makin tinggi, sehingga gambarnya makin bagus. Ini Luna lebih kecil, jadi kalau buat saya lebih bagus. Emang selera juga sih, nggak suka layar yang gede-gede. Buat HP ini ya, HD Plus ya. Oke. RAM 4GB bagus banget buat saya, 4GB di harga segini. ROM-nya 32GB adalah ROM minimal yang akan nyaman untuk digunakan di Android modern. Kenapa? Karena aplikasinya makin kesini tuh makin gede-gede banget ukurannya. Jadi kalau 16GB saya sudah kurang menyarankan ya. 8 udah nggak mungkin bisa dipakai. Jadi 32 adalah minimal. 64 udah mulai bagus.
Baterainya 5200 mAh untuk Advan dan untuk Luna 4500 mAh. Ini nggak ada masalah. 4500 standar, 5200 sudah oke lah. Dan pasti chargernya nggak mungkin kencang, ini pasti 10 watt doang paling. 15 watt paling kencang, jadi nggak ada masalah tapi karena ya nggak bisa minta banyak buat harga segini. Asal jangan 4000 aja, ini udah oke kok. Nah, kalau tadi RAM saya bilang ini bagus, jadi saya kasih nilai tambah ya. Ini, aduh kok ini salah. Dikuningin ya, dikuningin buat yang positif. Nah, ini saya merahin nih. Serius, ini saya merahin di bagian kamera belakang. Justru ini adalah faktor ini adalah salah satu yang bikin saya dari dulu pengen banget bahas ini, video ini nih. Ini HP lokal, tolong ya. Bukan HP lokal doang sih sebenarnya, HP Cina juga banyak, bukan cuma HP Cina, HP lain juga banyak, merek lain yang menggunakan strategi ini dan menurut saya kurang oke gitu. Kalau HP 1 jutaan, udah tahu 1 jutaan terbatas banget nih speknya ini, tapi mereka maksa jualan multicam 3 bahkan sampai 4 kamera. Jadinya kayak gini nih. Kamera utamanya 16 megapiksel dan kamera kedua 3 dan 4 nggak tahu itu fungsinya apa, yang pasti besarnya cuma 0,3 megapiksel. 0,3 megapiksel di tahun 2021. Untuk yang Luna bahkan saya nggak dapat infonya berapa megapiksel untuk kedua lensanya lagi. Jangan maksa gitu aja sih. Kasih aja yang 16 megapiksel, yang 3-nya ini buang. Memang jadi kalian nggak bisa jualan ini ya, nggak bisa jualan ini tuh quad cam gitu. Tapi ya jualan aja nih RAM-nya dan ini gitu apa namanya, pede sama kualitasnya. Udah saatnya pede dengan kualitas sehingga nggak perlu jualan gimmick kayak gini. Kata apa yang lebih bagus dari gimmick buat kamera 0,3 megapiksel? Coba kalian tulis. Kalau pendapat saya ini bisa kalian sanggah, tulis di kolom komentar atau malah setuju. Karena ya ini jelas kameranya gimmick. Yang menarik, Advan G9 Perfecto ini, yang perfect ini tuh sebenarnya bukan Advan G9 pertama. Dia udah punya G9 4K Power, dan G9 Pro. Nah, yang saya mau cermati adalah G9 4K. Pada saat HP itu keluar, itu jadi bulian di tech reviewer dan mungkin bukan cuma tech reviewer ya. Di dunia per HP-an lah. 4K-nya itu ternyata bahasa Indonesia 4K. 4 kamera maksudnya bos, tapi belakangnya ada power. Power kan bahasa Inggris ya. Jadi ini konsepnya kayak gitu, sama nih. 0,3 megapiksel di ketiga kameranya. Terus diulangin lagi, saya pikir tuh udah perfect tuh, ini adalah udah mengurangi atau bahkan meninggalkan yang kayak gitu-gitu. Ternyata masih sama ya. Tapi boleh dong saya kasih masukan gitu. Toh ya gimana menurut kalian? Wah ini nggak sih? Saya juga sempat tahu sih kalau bahwa kan ada banyak yang bilang, bos udah nggak megang produknya kok jelek-jelekin sih. Bukan jelek-jelekin, ini iya lihat aja, ini dari sisi spek. Saya cuma mau ngasih pendapat karena emang udah tugasnya ini channel tentang bahas tentang teknologi, bahas tentang HP ya. Ini perbandingan dari sisi spek aja loh. Kita nggak ngomongin kualitas dari tadi ya, terutama kualitas kameranya nih. Saya nggak akan ngomongin karena saya tahu kalau udah ngomongin kualitas udah beda lagi. Ini kita ngomongin dari spek tertulis aja. Oke, sekarang kalau memang saya bilang kenapa harga segini mintanya banyak banget, kita lihat perbandingannya. Kita lihat. Kita kasih perbandingan di harga 1,2 jutaan. Walaupun memang ini lebih mahal, tapi lebih mahalnya tuh cuma 100 ribuan aja. Jadi apakah worth it? Nanti kalian yang tentukan, tulis di kolom komentar. Kalian pilih yang mana dari kelima HP ini. Kalau kalian punya dana di 1,2 jutaan. Oke? Memang harganya lebih mahal, tapi lebih mahalnya sedikit banget. Apakah mending ambil yang di atasnya atau di bawahnya? Jelas, untuk soal RAM, mereka menang nih. Tadi 4 GB itu memang bagus banget. Walaupun saya nggak tahu ya RAM-nya, RAM LPDDR berapa dan bagaimana kualitasnya. Tapi secara tertulis 4 GB itu gede. Oke, sekarang SoC. Nah,
3 HP ini menggunakan MediaTek Helio G25 dan bahkan Realme C20 bisa ngasih G35 nih. Itu semuanya 12 nanometer ya. Oke. Sekarang layar nggak ada masalah, sama semua, sekelas semua, HD+, nggak ada AMOLED tentunya. Dan RAM, nah di sini yang menarik adalah Redmi 9A, RAM-nya bisa ngasih 3 GB. Karena 2 GB itu masih bisa dipakai, tapi memang kalau untuk multitasking antara 2 dan 3 GB itu berasa banget. Kalau 3 ke 4 GB saya nggak tahu ya, karena prosesor juga ngaruh, karena kan tujuannya adalah buat kenyamanan, dikasih RAM yang gede. Tapi kalau kayak gini nih, RAM-nya 4 atau bahkan mungkin 6, tapi SoC-nya di 28 nanometer ini bisa jadi bottleneck untuk kenyamanannya maksudnya ya. Jadi menurut saya ambil yang tengah-tengah, dan ini adalah pilihan yang 3, dan Helio G25 ini adalah pilihan favorit saya. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja, ini favorit ya, bukannya yang terbaik, tapi menurut saya ini favorit saya. Oke, storage sama semua 32 GB. Baterai Infinix bahkan bisa ngasih 6000 gitu ya. Tapi sayangnya Infinix ini juga saya kurang suka. Karena lagi-lagi saya nggak dapat datanya. 13 megapiksel plus berapa nih kamera keduanya. Jadi ya ada gimmicknya juga, mendingan kayak Redmi dan Realme yang saya kasih apresiasi. Karena berani ngasih satu kamera aja. Jadi dia nggak jualan quad kamera atau apa. Walaupun Realme C20 bentuknya seperti 4 kamera. Nah, Redmi 9A ini lebih keren lagi. Dia bentuknya biasa aja, low profile, tapi 13 megapiksel dan kita nggak ngomongin kualitas ya. Tapi biasanya kualitasnya bagus gitu. Yang 8A saya nyoba langsung bagus sih untuk harganya ya. Kalau yang ini belum nyoba kameranya. Oke, kamera depan nggak kita bahas karena kita nggak ngomongin kualitas lagi-lagi, dan udah sampai sini aja dari sisi spek. Nah, oke, jadi Bang, kenapa sih nggak dukung HP lokal, itu kan buatan Indonesia? Bukan gitu, ini kita lagi ngomongin soal performa, kualitas berbanding harga. Jadi di harga 1,2 jutaan, by the way kalian bisa cek di oatekno.com kalau mau tahu list lengkapnya. Cuma yang Advan dan Luna memang belum saya masukin. Karena ya masih dipertimbangkan. Gimana mau masukin sedangkan di website resminya aja nggak ada. Itu salah satu faktor penentunya, tapi nanti masih dipertimbangkan. Oke, dengan harga 1,2 jutaan, ini yang bisa kalian dapatkan. Kalian pilih yang mana? Kalau saya pilih Redmi 9A. Untuk faktor-faktor yang tadi itu. Untuk kenyamanan, kombinasi Helio G25 dan RAM 3 GB udah cukup. Lagi-lagi untuk 1,2 juta aja, saya nggak akan milih yang aneh-aneh, tapi cukup aja, yang penting nyaman. Terus, saya nggak suka kamera gimmick, jujur aja. Jadi saya pilih kameranya satu, tapi kualitasnya harusnya lebih baik daripada, ini logika aja ya, maksudnya dengan harga yang sama, brandnya itu kan mau beli 4 kamera, dengan beli 1 kamera, tentu bisa beli 1 kamera yang lebih bagus dong. Logika kalau Apple to Apple ininya ya, harganya ya. Oke, jadi saya cuma berharap tuh kemarin dari Advan GX untuk produk berikutnya Advan ngeluarin yang standarnya di situ, tapi ternyata mereka turun lagi. Walaupun memang kelas harganya beda. Ini Advan G9 Perfecto ini lebih murah dari Advan GX, tapi kan ya kalau SoC-nya turun nggak apa-apa. Cuma ini loh, jangan mundur ke G9 4K Power, itu menurut saya suatu kesalahan banget. Dia bikin merek yang kesannya menjebak. Orang beli 4K kirain dia bisa ngerekam 4K gitu. 4 itu adalah 1 plus 3 kamera gimmick. Jadi aduh. Ya semoga pertama ada yang nonton, jadi mereka anggap ini masukan, dan produk kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Ini memang Redmi 9A, 8A ini udah beberapa ke belakang itu selalu bagus ya, dan Realme C20-nya bagus, tapi sayangnya untuk yang baru, aduh saya lupa berapa ya, pokoknya dia udah mulai pakai Unisoc juga, entah kenapa tuh. Ya ini aja apa adanya, ini adalah based on data ya, semoga
Semoga kalian yang udah punya produknya bisa ngasih masukan dan nggak menganggap ini adalah ngejelek-jelekin atau gimana. Saya cuma pengen berbagi cerita tentang apa yang saya rasakan terhadap HP-HP ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.